yang hadir, siapapun engkau, sesama muslim adalah bersaudara. Pernah ada masa-masa dalam cinta kita lekat bagai kayu dan api, bersama menyala, saling menghangatkan rasa, hingga terlambat menginsafi bahwa tak tersisa dari diri-diri ini selain debu dan api. Pernah ada waktu dalam ukhuwah ini kita terlalu akrab bagai awan dan hujan, merasa menghias langit, menyuburkan bumi dan melukis pelangi. Namun tak sadar hakikatnya kita saling meniadai. Di satu titik, lalu sejenak kita berhenti, menyadari mungkin hati kita telah terkecualikan dari ikatan di atas iman. Bahkan saling nasihat pun tak lain bagai dua lilin, saling mencahayai, tetapi masing-masing habis dimakan api. Kini saatnya kembali pada iman yang menerangi hati, pada amal salih yang menjulang bercabang-cabang, pada akhlak manis, lembut dan wangi, hingga ukhuwah kita menggabungkan huruf-huruf menjadi kita. Bukan aku dan bukan engkau, bukan aku juga tidak juga kamu, tetapi kita yang dengannya kebenaran terbaca dan bercahaya. Ketika aku baca firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sungguh tiap mukmin itu bersaudara, aku merasa kadang ukhuwah tak perlu dirisaukan, tak perlu, karena ia hanyalah buah dari keimanan itu sendiri. Saat ikatan melemah, saat keakraban merapuh, saat salah terasa menyakitkan, saat kebersamaan serasa siksaan, saat pemberian bagi bara api, saat kebaikan justru dianggap melukai. Aku tahu, aku mengerti, yang rombeng bukan ukhuwah kita, hanya iman kita yang sedang sakit atau mengerdil. Mungkin dua-duanya, kau dan aku, mungkin kau saja. Tentu lebih sering iman gulah yang compang-camping. Kubaca firman persaudaraan untukmu, wahai saudaraku, dan aku makin tahu mengapa dikala lain diancamkan para kekasih pada hari itu di akhirat, sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tersebab persaudaraan ibarat mukjizat, wadah yang saling berikatan. Dengannya Allah persatukan hati-hati yang berserakan.
saling bersaudara, saling merendah, lagi saling memahami, saling mencintai dan berlembut hati, saling menggenapi, bukan justru memusuhi. Membersamai orang-orang saleh memang perintah Allah, memang keniscayaan bagi ikrar sebuah takwa. Namun meletakkan harapan atau menggantungkan kebaikan mutlak padanya, pada sosok itu, justru sebuah kesalahan dan akan melahirkan kekecewaan. Karena semakin kita mengenali manusia yang akrab bagi kita, pastilah semakin terbuka aib-aibnya. Sedang mengenal Allah pasti membuat kita mengakrabi kesempurnaannya. Ada kalanya kita mesti seperti dua mata, meski tak pernah berjumpa, tapi selalu sejiwa. Walau tak berjumpa, kita menatap ke arah yang sama, mengagumi pemandangan indah, kemudian berucap Masya Allah. Walau tak berjumpa, kita bergerak bersama, kita menangis bersama dalam kecewa, sedih maupun gembira. Walau tak berjumpa, kita terpejam bersama, memberi damai dalam rehat kita. Namun terkadang kita perlu menjadi dua tangan, berjumpa, berhimpun dalam sedekap sholat, berjamaah menghadap Allah. Kadang kita perlu menjadi dua tangan, berjumpa dan saling membersihkan segala noda dan kotor dari badan, bersetia dalam ukhuwah dan persaudaraan, saling menggenggam di jalan Allah. Karena bagi dua insan yang saling mencinta, sesungguhnya lubang jarum takkan terlalu sempit baginya. Namun bagi dua orang yang saling membenci, niscaya bumi masih belum cukup luas baginya. Saling mencinta dalam ukhuwah, dalam bingkai umur kita yang fana, dalam kekayaan yang tak seberapa, mungkin saja banyak sesama yang bisa ikut bercahaya. Selayaknya sebuah lilin yang berkedip menyala, pada akhirnya padam juga ketika telah habis subuh dan teruap minyaknya. Tetapi lihat saja, sejatinya ia tak pernah kehilangan apapun jua ketika mampu berbagi cahaya, menyalakan lilin-lilin lainnya. Karena yang aku tahu, ada dua jenis manusia di bumi ini, hanya dua, tak lebih. Bukan pendosa dan bukan orang suci, tidak sama sekali. Karena lazimnya sulit mencari kebajikan yang murni ataupun kejahatan yang tak berbelas kasih. Bukan pula yang kaya dan yang miskin, tidak. Ataupun yang rendah hati dan yang sombong diri, bukan pula yang bahagia dan yang bersedih hati, karena tahun-tahun yang lewat membawakan tawa silih berganti
dengan duka dan suka bagi tiap manusia. Tidak, ini bukan tentang mereka semua. Dua manusia ini tak lain adalah mereka yang meringankan beban dan mereka yang membebani. Dengan kedua jenis ini kita berjumpa. Kita bahkan merasa hanya ada seorang pengangkat beban untuk tiap 10 bahkan lebih orang yang suka membebani. Termasuk yang manakah kita? Apakah kita turut meringankan para pemikul beban yang kepayahan? Ataukah kita justru seorang pemberi beban yang mana sesamanya diacuhkan, bahkan turut serta merasakan tanggungan masalah kita dan segala kekhawatiran? Atau bahkan kitalah yang sengaja membawa luka dan derita untuk memberati pundak-pundak sesama? Termasuk di manakah diri kita? Menghimpun manisnya ukhuwah tentu bukan sesuatu yang mudah, karena iman kita agaknya bukanlah bongkah batu karang yang tetap kokoh, namun dia hanya hidup bagai cabang menjulang dan dedaunan yang rimbun, selalu bertumbuh pun menuntut akarnya menghunjam, menggali kian dalam, pun merindukan mentari, embun dan udara pagi. Membangun kokohnya ukhuwah tak mungkin dengan hati kotor bernanah. Jika kau merasa besar, periksa hatimu. Mungkin ia sedang bengkak. Jika kau merasa suci, periksa jiwamu. Mungkin itu putihnya nanah dari luka nurani. Jika kau merasa tinggi, periksa batinmu. Mungkin ia sedang melayang kehilangan pijakan. Jika kau merasa wangi, periksa ikhlasmu. Mungkin itu asap dari amal solehmu yang hangus dibakar ujub, ria dan sum'ah. Akhirnya mari samalah cinta melalui sucinya jiwa dan sebening prasangka. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.